wabarakatuh. Semangat semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang bakteri atau kingdom Protista. Ciri umum dari Protista ini terdiri dari sama Plantae, Animalia, fungi, dan Protista ini adalah merupakan eukariotik uniseluler dan multiseluler. Diklasifikasikan kemiripannya dengan kingdom yang lebih tinggi menjadi 3 kelompok, yaitu Protista. Protista dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan kemiripannya dengan kingdom yang lebih tinggi, yaitu Protista seperti tumbuhan atau alge, Protista seperti hewan atau protozoa, dan Protista mirip jamur. Protista seperti tumbuhan, Protista seperti hewan, dan Protista seperti jamur. Ini gambarnya. Disebut juga dengan alge atau ganggang. Ada yang uniseluler atau multiseluler. Tubuh alge multiseluler disebut dengan talus. Fotosintesis karena dia memiliki hijau daun dan berklorofil. Hidup di perairan air tawar maupun air asin. Memiliki pigmen tambahan. Macam-macam pigmen pada alge. Pigmen fotosintesis yaitu klorofil. Sedangkan pigmen non fotosintesis yaitu karoten atau fukosantin dan xanthofil. Sedangkan ficobilin yaitu ficoeritrin dan ficosanin. Reproduksi pada alge itu dimulai dari zigot yang 2N, akan dihasilkan sporopit, kemudian sporangium dan sporopit akan pembelahan secara meiosis menjadi zoospora, dan zoospora anisogami menjadi yang 1N. Alge diklasifikasikan berdasarkan jenis pigmen, yaitu Phaeophyta atau alge coklat. Ciri umum memiliki pigmen fukosantin, cadangan makanan berupa karbohidrat, memiliki talus berukuran raksasa sampai 100 meter, hidup menempel atau sesil, dan menghasilkan gamet yang motil. Atau biasanya disebut dengan hutan bawah laut, dibentuk oleh alge coklat, misalnya Macrocystis. Hutan tersebut menjadi tempat mencari makan bagi banyak spesies laut, anjing laut ataupun ikan. Rhodophyta atau alge merah mencakup 4.000 spesies. Ciri umum memiliki pigmen ficoeritrin, cadangan makanan berupa karbohidrat yang disebut fluoride, hidup di perairan laut dalam, walaupun ada yang hidup di perairan tawar. Tidak menghasilkan gamet yang motil. Peranan alge merah, nilai komersilnya tinggi, bisa menghasilkan asam alginat yang digunakan dalam pembuatan es krim, jelly, sirup, dan roti. Juga digunakan dalam produksi lotion, pasta gigi, atau gel farmasi. Agar-agar untuk media kultur bakteri dan kepentingan riset, juga agar-agar untuk bahan makanan. Chrysophyta atau alge kemasan, ciri umumnya pigmen dominan adalah xanthofil. Tubuh terbentuk talus multiseluler. Habitat di air tawar dan di air laut. Berperan sebagai plankton di perairan. Diatome atau Basiloryophyta, ciri umum memiliki pigmen yang beragam, umumnya uniseluler walaupun ada yang berkoloni. Sel tersusun atas 2 bagian, yaitu epiteka dan hipoteka. Bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Habitat di air tawar ataupun di air laut. Nah, biasanya berperan sebagai plankton, dan biasanya diatome ini adalah sebagai indikasi adanya minyak tanah. Reproduksi pada diatome yaitu secara seksual dan aseksual.
Chlorophyta atau alga hijau. Kelompok alga yang memiliki anggota paling banyak yaitu memiliki pigmen dominan berklorofil A dan B. Habitat umum ditemukan pada perairan tawar maupun pada perairan laut. Dapat juga hidup pada batuan, tumbuhan ataupun daerah yang lembab. Diklasifikasikan berdasarkan kemiripannya dengan kingdom yang lebih tinggi menjadi protista, tumbuhan seperti hewan dan seperti jamur. Disebut juga protozoa. Ciri umum protozoa eukariotik, heterotrof, umumnya memiliki alat gerak, hidup pada air atau tubuh hewan. Klasifikasi protista seperti bergerak, alat gerak dimilikinya menjadi 4 kelompok yaitu Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa. Ciri umum Ciliata, menggunakan silia sebagai alat gerak, memiliki 2 nukleus yaitu makronukleus dan mikronukleus, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Ini biasanya dicontohkan sebagai Paramecium caudatum. Ini direproduksi pada Ciliata dengan cara konjugasi, di mana ada 2 individu yang tidak diketahui jantan atau betinanya. Ciri umum Rhizopoda, 1. Menggunakan kaki semu atau Pseudopodia untuk pergerakannya. Pseudopoda sebenarnya adalah penjuluran sitoplasma. Contoh adalah amuba atau foraminifera. Ciri umum Flagellata, menggunakan flagel atau bulu cabuk untuk pergerakannya, meliputi Flagellata yang parasit ataupun non-parasit. Ciri umum Sporozoa, tidak memiliki alat gerak, merupakan protozoa parasit dan memiliki siklus hidup yang sangat kompleks dengan inang lebih dari 1. Contohnya adalah Plasmodium. Nah, daur hidup Plasmodium. Daur hidup Plasmodium ini dimulai bisa dari nyamuk dengan juga manusia. Biasanya manusia atau orang yang sakit akan menghasilkan makrogamet, ya, gamet jantan dan gamet betina setelah fertilisasi kemudian menjadi zigot, oosit, dan sporopit. Nah, sporopit ini kemudian oleh nyamuk menggigit manusia yang sehat, kemudian di dalam reaper akan merozoid, kemudian dihasilkan gamet. Nah, atau ini dari sporozoid yang terdapat pada manusia, kemudian menghasilkan merozoid, terdapat pada sel darah, kemudian pada gametopit ini akan dihasilkan makrogamet dan mikrogamet. Itu daur dari Plasmodium. Berdasar kemiripannya, kingdom yang lebih tinggi menjadi 3 kelompok, yaitu tumbuhan, hewan, dan seperti jamur. Contoh protista seperti jamur. Ciri umum protista seperti jamur yaitu heterotop, sapropit atau parasit, menghasilkan spora yang motil. Kemudian mycomycota, jamur lendir, yaitu heterotrof dan sapropit, menghasilkan spora yang sangat motil, memiliki 2 fase yaitu vegetatif dan generatif. Oomycota atau jamur air, ini heterotrof, sapropit atau parasit, menghasilkan spora yang motil. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!